Walaupun dia nggak subscribe, ini membuktikan bahwasannya yang tidak subscribe video aku, channel aku, itu ada 92%. Malahan yang subscribe-nya itu ya lebih kecil, cuman 7.000. 7.000 tuh yang 7%, sorry bukan 7.000 ya, 7% dari jumlah subscriber. Malahan kebanyakan yang tidak subscribe. Tapi ini membuktikan video aku tuh naik di beranda orang-orang yang tidak subscribe. Nah, jadi hal-hal dasar yang kayak gini itu kalian tuh harus bisa ngebacanya. Harus tahu. Dan ini traffic kayak gini itu setiap video beda-beda kawan-kawan. Balik lagi di channel Inti Tutor yang ngebahas tentang dunia YouTube dan memecahkan permasalahan YouTube Indonesia. Nah, jadi belakangan ini ya banyak banget orang yang masih bertanya, dan sebenarnya bukan belakangan ini, dan ke depan pun mungkin bakal juga bertanya, gimana sih caranya mendapati 4.000 jam tayang dengan mudah dan gampang. Nah, sebenarnya YouTube itu udah nyediakan kawan-kawan fitur yang bisa ngebantu kalian. Tapi ya balik lagi, banyak juga yang mengabaikan fitur-fitur ini. Kebanyakan orang ngebangun sebuah channel, udah bangun aja, upload aja. Dia nggak ngelihat nih, di mana data analitik. Sebenarnya sih analitik itu paling asik ya, kalau aku pribadi untuk ngebedah sebuah channel emang menggunakan PC ataupun laptop, yang dimana tampilannya itu jauh lebih detail dan lebih dapat lagi. Jadi kita bisa ngelihat nih, kapan nih penonton itu full nontonnya, kapan penonton itu cuma datang lalu pergi, atau penonton itu cuma sekedar salah klik aja. Nah, ini semua bakal nguntungi channel kita nggak, kawan-kawan? Pasti bakal menguntungi channel kita, dan ini berlaku untuk orang yang udah monet ataupun yang belum monet. Nah, jadi hal-hal kayak gini tuh bisa kalian pelajari sendiri, dan kalian bisa melihat target kalian, bisa melihat penonton kalian, cemana cara mereka menemukan video kalian. Karena rekomendasi YouTube itu macam, ada yang dia video kita di-up ke beranda, ada juga yang nggak di-up sama sekali, dan ada juga video kita tuh bakalan tampil di video selanjutnya. Setelah orang nonton video aku, mungkin kedepannya bakal ada video yang sejenis dengan aku di listnya. Nah, itu salah satu bentuk rekomendasi. Dan ini bisa kita lihat kawan-kawan. Dan ini memiliki manfaat yang sangat bagus. Nah, jadi sekarang kita langsung aja. Pastikan kalian tuh udah download yang namanya YouTube Studio. Bang, pakai Chrome. Bisa pakai Chrome, tapi tampilannya sedikit kurang enak aja sih. Emang lebih detail juga, tapi kita pakai YouTube Studio aja biar lebih mudah memahaminya. Nah, pastikan nih kalian tuh udah ngebuka satu video kalian dan buka analitiknya. Nah, kalian harus lihat nih, traffic video kalian kira-kira gimana? Modelannya flat, naik, lalu turun, atau terus naik. Nah, kalau dari grafik ini, dari HP aku ini HP aku nih kawan-kawan. Nah, ini secara live ya, secara langsung ya. Nggak ada data-data yang dimanipulasi ya. Oke ya, ini real time ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja kita lihat ya. Ini penampilannya 10.000 dalam 8 hari. Jadi per satu hari, kalau yang terbaru aja bisa kita lihat ya, per 24 jam yang nonton video aku ini hampir rata 1.000. Ya, lumayan menarik untuk video-video kayak gini. Dan juga bisa kita lihat kawan, buat kalian yang main Zoom 4, siapa yang suka main Zoom 4? Zoom 4 berbahaya nggak? Mungkin sebagian guru-guru besar yang lebih expert, yang lebih lama lagi di YouTube bakal bilang jangan main Zoom 4. Nah, kalau aku bilang, it's okay, nggak masalah. Kalian kalau udah monet, maupun belum monet, main Zoom 4. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di sini. Sumber teratas, bisa kita lihat ya, sumber teratas kalau video aku itu dapatnya dari fitur jelajah, yang dimana bisa kita lihat nih, orang ketika buka YouTube atau buka Google atau buka mesin pencarian yang ada di internet, dia bakal ngetikkan nama aku, nama channel aku lebih tepatnya.
Nah, kalau yang main sub 4 atau saling kunjung, nanti yang teratasnya itu halaman channel kawan-kawan. Nah, ini yang sering banget orang bilang berbahaya. Sebenarnya sih enggak sih. Malahan orang yang belum monet, belum pernah ada kasusnya yang gagal monet karena main sub 4. Belum ada. Belum ada. Jadi buat kalian yang mungkin memang fitur jelajahnya rendah, sempat aja nggak apa. Nah, lalu selanjutnya, hal yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana penonton menemukan video ini. Nah, ini yang gue bilang tadi. Nah, tingkat rekomendasi yang diberikan YouTube terhadap channel aku itu cukup besar ya kawan-kawan. Nah, kebanyakan orang menemukan video aku itu di beranda. Jadi ketika orang naik di YouTube, bisa kita lihat. Oh, ini aku besar di sini aja ya. Nah, bisa kita lihat. Di sini kebanyakan orang menemukan aku tuh dari beranda YouTube. Selain dari fitur jelajah tadi ya. Ini kan bentukan rekomendasinya. Nah, jadi video aku tuh bener-bener di-up. Nah, kenapa bisa di-up? Karena ada nih. Kita bongkar satu-satu lagi ya. Ini cut sedikit, ini nampak gajiannya, bahaya nih. Oke, segini aja. Nah, kenapa video aku itu bisa di-up oleh pihak YouTube? Alasannya itu ada di sini, kawan-kawan. Ini dia. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat, nggak nampak ya. Nah, ini nih. Bisa kalian lihat, ada bacaannya, konten yang menyarankan video ini. Nah, kalau misalnya ini, di video kalian nongol, tandanya apa? Tandanya penonton kita dengan video yang ada di sini itu penonton yang sama kawan-kawan. Jadi istilahnya aku nonton channel dari ini siapa nih? Nih ya, kita buka satu aja yang paling atas. Gua kenal sih siapa nih. Yang nomor 2 aja ini salah satunya loncat ke YouTube. Nah, jadi ini kan channelnya dari Bang Jona Tutorial. Bisa kita lihat, ini dari channelnya Bang Jona Tutorial. Yang dimana ketika orang nonton video Bang Jona Tutorial, itu bakal nonton video aku selanjutnya. Nah, inilah yang disebut rekomendasi pihak YouTube. Video aku itu biasanya bakal nongol di bagian bawah-bawah sini, kawan-kawan. Nah, kayak ini tadi, ini kan sejenis nih. Ini dia nih ada nih di tempat apa gue di. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu tuh. Jadi memang nggak bakal selalu nongol, tapi beberapa persennya itu bakal direkomendasikan. Maka kalau udah kayak gini, apa yang harus kita lakukan, kawan? Yang harus kita lakukan adalah menyamakan video kita dengan video yang ini. Video-video yang ditonton oleh audiens kita. Jadi jangan sampai kita tuh kayak, biarkan aja lah, masa bodoh lah. Dia buat, aku buat. Sama nggak sama. Yang pada akhirnya apa? Penonton yang penonton yang sama itu menyukai kawan-kawan. Kayak orang nonton mungkin bisa dibilang tuh nonton apa ya? Konten mancing. Nah, orang yang nonton konten mancing itu biasanya bakal terus-terusan nonton konten mancing. Orang yang suka otomotif, setelah nonton dari channel A, dia bakal nonton ke channel B, nonton channel C. Ini sesuatu hal yang biasa sih. Makanya gue bilang, sebisa mungkin kayak kita bilang aja lah otomotif ya. Kayak launching yang baru-baru ini kan tuh ada mobil Jimmy Suzuki yang memang benar-benar meledak. Semua kreator dari otomotif itu ngebahas itu. Semuanya ngebahas, tapi dengan versi masing-masing. Dan penontonnya ya sama. Dia nonton versi A dari channel A, versi B, versi C. Yang ditonton apa? Suzuki Jimmy. Cuman yang dilihatnya apa? Pembawaan dari sang kreator. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalian nggak masalah itu namanya meniru ide, menyamakan sebuah channel kalian dengan channel lain. Tapi bukan ya, ngambil video orang bulat-bulat lalu diplek.
Nah, lain hal kalau dia itu buat Creative Commons. Kayak video aku, semua video aku Creative Commons. Kalian boleh download dan upload, gak masalah. Nah, lalu selanjutnya, kalian juga bisa perhatikan ini nih. Nah, ini dia. Playlist yang menampilkan video ini. Nah, jadi ada beberapa orang yang ngebuat playlist yang dimana dalam playlist ini itu campur kawan-kawan. Nah, acak banyak banget channel-channel yang ngebuat nih. Aku pun nggak tahu nih punya siapa nih. Banyak banget. Ini Bang Timon ya, Timon Adiso ya. Ini Bang Timon Adiso yang dimana di sini dalam video ini, playlist video ini itu campur kawan-kawan. Dan trik ini itu juga udah pernah aku ajarkan ya sebelumnya. Yang dimana kita tuh bisa ngambil keuntungan dari sebuah playlist. Siapa yang di sini belum tahu buat playlist? Aduh, jangan sampai lah. Jadi biasanya kita itu bisa yang namanya tuh seperti yang gue bilang tadi ya, mendapatkan view yang manis meledak tajam dari playlist. Nah, kalau aku dulu ketika ngebangun sebuah channel dan kalaupun ada channel yang baru, aku tuh bakal nge-mix. Misalnya aku buat animasi. Ini aku buat animasi nih, contoh. Aku buatlah animasi yang sejenis kayak Vernalta, kayak Dalang Pelo. Nah, aku bakal ngebuat sebuah playlist yang dimana isinya itu yang paling depan itu Dalang Pelo, yang kedua itu video aku, yang ketiga itu video dari Vernalta, yang keempat seterusnya itu video aku. Nah, kenapa harus buat